Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ucapkan selamat siang, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan dalam perenungan kita akan merenungkan bacaan kita dari kitab Hakim-Hakim, pasal 4 ayat 1-10. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ketika membaca bagian awal perikop kita tadi, saya kemudian teringat dengan satu iklan produk rokok. Ada seorang perempuan mengendarai mobil, dia ingin berbelok. Dia ingin berbelok ke seberang jalan. Hanya saja di pembelokan itu ada tanda larangan berbelok. Nah, sementara kalau dia harus maju lagi atau ke depan lagi pasti akan jauh dan juga akan mengambil waktu yang agak lama. Dan ketika dia melihat sekelilingnya, dia tidak menemukan siapa-siapa di situ. Jadi dia berpikir ini kesempatan yang baik untuk berbelok karena tidak ada siapa-siapa di situ. Dan betul, dia kemudian berbelok. Tapi tak lama setelah dia berbelok, rupanya semak-semak rumput pohon di samping di tepi jalan itu kemudian bergerak. Dan ya rupanya itu adalah seorang petugas yang menyamar, jadi berkamuflase menjadi seperti bunga di pinggir jalan. Dia menegur perempuan ini, katanya, apa ibu tidak lihat rambunya? Ibu ini berkata, lihat Pak. Lalu kenapa berbelok? Kemudian dia berkata, kan tidak ada yang jaga Pak. Artinya tidak ada yang melihat, tidak ada yang menjaga di tempat itu, dan dia bisa berbelok. Nah, ini mungkin menggambarkan karakter kebanyakan manusia. Patuh aturan hanya ketika ada orang yang mengawasi secara langsung. Memakai masker, ya karena ada pengawasnya, ada orang yang menertibkan di jalan. Atau melengkapi diri dengan berbagai kelengkapan kendaraan, SIM, STNK, dan sebagainya ketika berkendara, helm. Hanya ketika terjadi sweeping di jalan. Tapi ketika tidak ada yang mengawasi, orang kemudian cuek, acuh dengan aturan dan berbuat semaunya saja. Nah, kadangkala juga ada pengawasan tapi ya orang juga tetap melanggar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, karakter seperti ini yang hanya patuh aturan ketika ada yang melihat, itu bukan baru muncul sekarang. Tetapi kalau kita melihat ke belakang kehidupan kita, itu sudah ada ketika manusia diciptakan di Taman Eden. Hawa makan buah, ya karena berpikir ya Tuhan tidak lihat juga, kan Tuhan juga tidak larang. Tidak akan melarang ketika dia makan itu, tidak ada yang lihat kok. Lalu masuk ke zaman Musa. Begitu juga, masuk ke zaman Yosua, lalu masuk ke zaman hakim-hakim seperti dalam pembacaan kita pada siang hari ini. Dalam pemerintahan hakim-hakim mereka sudah ada di Kanaan. Tuhan membangkitkan hakim-hakim bagi mereka dan kemudian menyertai hakim-hakim itu agar mereka dapat menghalau musuh-musuh mereka dan juga selamat dari kepungan atau perlawanan musuh-musuh mereka. Selama hakim itu ada dan hidup, mereka akan tetap ikut pada aturan yang ada. Namun ketika hakim itu tidak ada, setiap kali hakim itu sudah mati, Israel kembali dikatakan dalam bacaan kita pada ayat yang pertama, mereka kembali kepada kehidupan mereka yang jahat, bahkan lebih jahat lagi daripada nenek moyang mereka. Kalau kita memperhatikan bacaan hakim-hakim ini itu terus terjadi, berulang. Hakimnya ada, mereka patuh. Kemudian mati, kembali ke jahat. Terus ada lagi, mereka patuh. Dan seterusnya begitu, berulang-ulang. Tapi Tuhan tetap saja memelihara mereka. Tuhan tetap saja mendengarkan mereka. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mendengarkan mereka? Sebab Tuhan mengasihi mereka. Pasal 2 ayat yang ke-28. Hanya karena belas kasih Allah sehingga mereka didengarkan oleh Allah. Hanya karena belas kasih Allah sehingga mereka dapat maju melawan musuh-musuh mereka. Tanpa itu mereka tidak bisa maju dalam kehidupan mereka. Mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, apa artinya ini? Ada 3 hal. Yang pertama, bergantung kepada Allah berarti adalah
penguasaan Allah sepenuhnya. Kita ada dalam kendali Allah. Manusia tidak bisa bergantung kepada sesamanya manusia. Hakim dalam bacaan kita memang manusia, tetapi kehadiran hakim dalam kehidupan umat Israel sebagai perwakilan Allah dalam kehidupan mereka. Artinya ketika hakim itu ada, maka Allah ada di situ dalam pandangan orang Israel. Hakim juga manusia. Kadang-kala juga hakim itu tidak berhasil dalam kehidupan mereka. Ketika hakim ditinggalkan oleh Allah, hakim tidak akan berhasil. Kita bisa melihat dalam contoh Simpson, dia hakim Allah. Tapi kemudian karena melanggar perintah Allah, dia melanggar keputusan dengan Allah, melanggar ketetapannya dengan Allah, maka Allah kemudian meninggalkan Simpson dan kehilangan kekuatannya. Jadi bukan sosok manusianya yang penting, tetapi dari mana kuasa itu berasal, yaitu dari Allah sendiri. Nah, persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia, kita, seringkali membagi dua wilayah dunia ini. Ada tempat di mana menurut kita, Tuhan itu berkuasa penuh, dan ada tempat menurut kita di mana Tuhan itu tidak bisa mengatur kita. Orang beranggapan selama saya masih berdaya, maka ya Tuhan itu belum dibutuhkan. Selama saya masih kuat menghadapi kehidupan ini, selama saya masih kuat menghadapi prosesnya, selama saya masih kuat menghadapi pergumulan, Tuhan itu belum dibutuhkan. Ibaratnya kalau kita sakit kepala, kalau masih bisa tahan sakit kepalanya, obat itu belum dibutuhkan. Kalau masih bisa tahan sakit giginya, dokter belum dibutuhkan. Tetapi ketika sudah tidak tahan lagi, sudah parah, baru kita mencari dokter, baru kita mencari obat. Padahal mungkin ya seringkali sakitnya sudah parah dan obat tidak berguna sama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan kita butuh Tuhan hanya ketika masalah kita berat. Ketika semua yang kita lihat itu menjadi sangat mustahil untuk kita kerjakan, baru kita mencari Tuhan. Ketika belanja di pasar, karena pasarnya hanya berjarak mungkin 1 kilo atau beberapa kilometer dari rumah, tidak perlu berdoa, kan sudah biasa, masih aman itu, belum membutuhkan Tuhan itu. Kalau hanya bersepeda keluar rumah beberapa kilo, masih biasa, belum butuh Tuhan itu. Tapi ketika mau berangkat keluar kota, keluar negeri, mungkin pulang kampung dari Malaysia ke Toraja, mesti naik pesawat. Kalau perlu setiap melangkah ke pesawat itu berdoa. Naik pesawat berdoa. Kalau perlu juga ketika mau beli tiket juga berdoa. Kena angin turbulensi sedikit di pesawat, goyang pesawat, berdoa. Sampai nama Tuhan juga disebut-sebut. Kita tidak bisa lepas Bapak Ibu dari kendali Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan hanya berkuasa dalam kehidupan saya ketika begini, sementara dalam kehidupan yang lain tidak. Ketika kita lepas sedikit saja dari Tuhan, kita akan menjadi jahat. Entah waktu kita sementara berkendara di jalan, kemudian ada dipepet oleh pengendara yang lain yang mungkin tidak sabar. Kadang-kala kata-kata kasar sudah keluar, wah ini pengendara kurang ajar, tidak lihat saya dan sebagainya. Kadang kalau kita ribut dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan pasangan, kadang-kala kata-kata yang tidak sepantasnya juga keluar. Ketika kita lepas sedikit saja dari Allah, kita menjadi jahat. Jadi harusnya kehidupan kita sepenuhnya dalam penguasaan Allah. Firman yang kita dengarkan hari ini di gereja, firman yang kita dengarkan melalui renungan-renungan internet, kita baca, itu berlaku di mana saja, di rumah, di jalan, di kantor, di pasar, dimanapun kita berada. Memang pada satu sisi Bapak Ibu Saudara-saudara, sering kita ragu untuk melangkah atas apa yang kita putuskan dalam kehidupan ini, apa yang kita mau lakukan. Kita bertanya apakah keputusan yang kita mau buat ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Kadang-kala malah orang berkata, saya butuh Tuhan, saya mau dengar Tuhan langsung berkata-kata kepada saya, baru saya mau lakukan itu. Ini seperti Barak. Demikian yang dialami Barak. Barak itu tidak percaya diri. Barak itu panglimanya Deborah. Dia tidak percaya diri dengan firman yang disampaikan oleh hakim, oleh Nabi Allah kepadanya. Ayat yang ke-6 dan ke-7 kalau dalam bacaan kita. Tuhan berkata,
kan Tuhan sudah suruh, bukankah Tuhan sudah menyuruhmu, majulah. Tapi Barak mengatakan tidak. Kalau engkau maju, saya baru maju. Jadi dia butuh secara langsung kehadiran Allah, sosok orang yang bisa mendampingi dia menuju kepada kemenangan. Dia butuh keikutsertaan Deborah dalam peperangan yang ke-8. Ya, sepertinya kemenangannya bergantung dari kehadiran Deborah atau tidak. Hal yang kedua yang kita merenungkan adalah kebergantungan kita berarti meyakini penyertaan Tuhan melalui firman-Nya. Firman yang kita dengarkan, yang diberitakan dalam setiap kehidupan kita, yang kita dengarkan adalah tanda penyertaan Allah kepada kita. Bukan kehadiran fisik yang menentukan, tapi kepercayaan kita kepada firman itu sendiri. Nah, seringkali saya mendengar orang berkata begini, kalau ada ibadah di Bapak A, itu mesti dipimpin oleh pendeta. Sepertinya kurang srek rasanya kalau ada ibadah, misalnya ibadah syukur, tidak dipimpin oleh pendeta, atau hanya dipimpin oleh penatua atau diaken. Tidak srek rasanya kalau bukan pendeta yang berdoa. Nanti mau menerima pelayanan kalau pendeta yang melayani, sementara kalau bukan pendeta, penatua, diaken atau orang biasa saja, tidak diterima, tidak mau dilayani, tidak mau dijadwalkan. Nah, sebenarnya hal ini menandakan bahwa kita kehilangan kepercayaan akan penyertaan Allah melalui firman yang diberitakan kepada kita. Firman Allah tidak berpusat pada satu orang. Kekuasaan Allah tidak diberikan kepada satu orang tertentu, tetapi kepada semua orang yang dipilihnya. Nah, memang cara Allah menyatakan penyertaan itu berbeda-beda tiap orang, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dalam bacaan kita tadi di Injil Matius, firman itu bekerja bukan karena orangnya, tapi karena kuasa yang diberitakan di dalamnya. Firman itu bekerja karena kepercayaan kita kepada kuasa di dalamnya. Kita mengimani bagaimana Allah bekerja dalam firman yang kita dengarkan. Terlepas dari siapa yang memberitakan, apakah itu orang yang berlatar belakang teologi, apakah dia itu seorang dokter, atau mungkin orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Kuasa Allah ada dalam setiap perkataan firman yang diberitakan, yang kita dengarkan, yang kita imani. Dan dengan keyakinan itu kita membangun kepercayaan bahwa Allah berkenan bertindak, Allah berkenan menyertai kita dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengimani firman yang diberitakan kepada kita, yang firman yang kita dengarkan setiap hari Minggu, setiap hari, setiap saat bahkan. Nah, setiap kita Bapak Ibu Saudara-saudara diutus dengan berbekal firman yang kita telah baca, firman yang kita telah dengarkan. Sebab kita percaya ketika itu kita dengarkan, maka kuasa menyertainya. Pelayan berkata kalau hari Minggu, pergilah, lakukanlah. Deborah berkata kepada Barak, majulah. Mulai dari hal yang kecil hingga hal yang terbesar yang kita kerjakan. Maka kita percaya ketika kita mendengarkan perkataan firman itu, ketika kita melakukan pekerjaan, pelayanan apapun itu, kuasa Tuhan ada di situ menyertai kita. Tuhan bertindak ketika kita memberikan reaksi yang benar atas perintahnya. Juga Tuhan bertindak ketika kita melakukan hal yang salah. Ketika orang yang diberi talenta 5, kemudian mengembangkan talenta itu menjadi 10, reaksi Tuhan berkata, sungguh baik engkau, hai hambaku yang setia. Demikian juga dengan ketika yang 2 mengembangkannya, Allah berkata, baik dan setia. Tapi ketika yang saat ini mengubur, reaksinya tidak benar, hanya berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa, tidak percaya pada perkataan Allah. Allah berkata, engkau malas, engkau dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada orang berkata begini, ketika selesai ibadah, entahkah ibadah rumah tangga, ibadah jemaat atau ibadah apapun itu, berkata, saya tidak mendapatkan apa-apa dari khotbah pendeta hari ini, saya tidak mendapatkan apa-apa dari pemberitaan firman hari ini.
Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengatakan ketika kita berkata demikian, sesungguhnya kita bukan meragukan firman, tapi kita meragukan kuasa Allah yang bekerja dalam firman itu. Kita tidak percaya bahwa ada kuasa Allah menyertai kita ketika kita mendengarkan dan melakukan firman itu. Dan ketika kita tidak percaya pada perkataan firman Allah, sesungguhnya kita sudah kalah dalam perjuangan hidup kita. Kita sudah kalah dalam melawan kuasa dunia ini. Kita sudah kalah melawan pergumulan kita. Kita tidak menggunakan baju sirah iman. Kita kehilangan iman ketika kita tidak mempercayai kuasa dalam setiap pemberitaan firman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bergantung kepada firman Tuhan berarti memperoleh kehormatan dari Allah. Perjuangan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita bangun hari ini, pelayanan yang kita kerjakan hari ini, yang kita terima dari Allah, bukan hanya untuk kita lakukan hari ini dan mendapatkan hasil hari ini, tetapi untuk menuju pada kehormatan yang akan kita terima kelak. Ketika Barak meminta Deborah untuk menyertainya dalam peperangan, maka kejayaan yang harusnya Barak terima itu beralih kepada Deborah. Karena itu Deborah berkata, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan, ayat yang ke-9. Barak memang berjuang dalam peperangan itu, tetapi karena kebergantungannya dengan manusia, ketidakpercayaannya kepada firman Allah, maka dia tidak beroleh kehormatan. Kehormatannya beralih kepada Deborah. Dan demikian halnya dengan kita juga. Ketika kita hanya taat pada saat kita rasa Tuhan itu ada, ketika kita rasa Tuhan tidak bekerja dan Tuhan tidak perlu, kita tidak taat, kita tidak percaya pada perkataan Allah, kita tidak mengamini firman yang kita terima, maka kehormatan yang harusnya kita terima kelak itu bisa jatuh kepada orang lain. Orang yang menerima 1 talenta tidak percaya dan tidak melakukan apa-apa, tidak menerima apa-apa juga, bahkan diambil apa yang ada padanya, diambil juga daripadanya. Dan sejatinya Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya kita telah menerima kehormatan itu. Dalam bacaan kita tadi dalam pertama Tesalonika 5, kita menjadi anak-anak terang. Kita bukan lagi anak kegelapan. Dan karena itu hal yang utama yang mesti kita jaga adalah bagaimana kita menjaga kedudukan kita agar tetap ada dalam terang. Yaitu dengan melakukan percaya dengan kehendak Allah dan setia melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kerja atau pelayanan yang kita mulai hari ini dengan dasar perjuangan yang sesuai dengan kehendak Allah, menyatakan ketaatan sepanjang dalam kehidupan pergumulan kita, berlaku setia dan jujur, percaya pada pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh setiap pemberita firman. Maka percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, perjalanan kita hari ini, perjalanan saya dan saudara akan beroleh kehormatan. Kita akan tetap menjadi anak-anak terang di dalam alam. Seperti yang terjadi pada mereka yang mengembangkan talenta itu. Ini bukan tentang seberapa besar tanggung jawab yang kita terima, atau seberapa kecil yang kita terima, besar mau kecil ketika kita kerjakan dengan setia, ketika kita taat melakukannya. Maka kita percaya itu akan berdampak besar kemudian. Apa yang kita kerjakan dengan iman, kita mulai dengan iman, sekecil apapun itu, akan berdampak besar di kemudian hari. Tuhan tidak hanya bertindak membela kita dalam setiap pergumulan kita ketika kita berdoa kepadanya, tapi Tuhan juga bertindak agar kita bisa maju, melapangkan jalan kita. Tuhan menolong kita berjuang agar kita tidak gagal. Dan karena itu yang paling kita butuhkan adalah iman untuk percaya pada setiap perkataan firman Tuhan. Maka itu percayalah Tuhan akan bertindak melampaui pikiran kita ketika kita percaya kepadanya. Amin.